Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shaumi. Kadza lil aksari wa fi riwayatin nasafiyyi kitabus siyami wa sabatatil basmalatu lil jami'i was shaumu was siyamu fil lughati al imsaku. Mayoritas riwayat menyebutkan seperti itu. Sementara dalam riwayat An-Nasafi tertulis kitab siam. Kalimat basmalah tercantum pada semua naskah Sahih Bukhari. Lafaz saum dan siam menurut pengertian bahasa berarti menahan. Wa fi syar'i imsakun mahsusun fi zamanin mahsusin an syai'im mahsusin bi syara'ita mahsusatin. Sedangkan menurut pengertian syariat berarti menahan dalam pengertian yang khusus pada masa yang khusus terhadap hal-hal yang khusus disertai syarat-syarat yang khusus. Wa qala sahibul muhkami as-shaumu tarku ta'ami wasyarabi wan nikahi wal kalami. Yuqalu shoma shauman wa syiyaman wa rajulun shaimun wa sawamin wa sawimun. Penulis kitab Al-Muhkam mengatakan bahwa saum adalah meninggalkan makan, minum, senggama, dan bicara. Bentuk masdar kata soma bisa saum dan bisa pula siam. Wa qala ar-raghibu as-saumu fil asli al-imsaku 'anil fi'li walidzalika qila lil farasi al-mumsiki 'anis sayri shaimun. Sementara menurut Ar-Raghib, arti dasar kata saum adalah menahan diri dari melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, kuda yang ditahan sehingga tidak dapat berjalan dinamakan dengan shaim. Wa fi syar'i imsakul mukallafi bin niyati an tanawulil mad'ami wal mashrabi wal istimna'i wal istiqa'i minal fajri ilal maghribi. Sedangkan menurut makna syar'i, saum adalah menahan diri mukallaf dari makan, minum, masturbasi dan muntah disertai niat sejak fajar hingga maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shaumi. Bab wujubus shaumi Ramadhana. Wa qaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Haddatsana Qutaibatu ibnu Sa'idin haddatsana Ismailu ibnu Ja'farin an Abi Suhailin an abihi an Talhata ibnu Ubaidillahi anna a'rabiyyan ja'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minas sholati faqala as-shalawatil khamsah illa an tatawwa'a syai'an faqala akhbirni ma faradallahu alayya minas siyami faqala syahra ramadhana illa an tatawwa'a syai'a faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakati faqala fa'ahbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'i al-islam qala walladhi akramaka la atatawwa'u syai'an wala ankusu mimma faradallahu alayya syai'an faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa aw dakhala jannata in sadaqa. Dari Abu Suhail dari bapaknya dari Talhah bin Ubaidillah
bahwasanya seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rambut yang kusut, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa sholat yang diwajibkan Allah kepadaku." Beliau bersabda, "Sholat 5 waktu, kecuali jika engkau ingin mengerjakan sholat sunnah." Orang itu berkata, "Beritahukan kepadaku apa puasa yang diwajibkan Allah kepadaku." Beliau bersabda, "Puasa bulan Ramadan, kecuali jika engkau ingin mengerjakan puasa sunnah." Orang itu berkata, "Beritahukan kepadaku apa zakat yang diwajibkan Allah kepadaku." Dia Tolha berkata, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan syariat-syariat Islam kepadanya. Lalu orang itu berkata, "Demi zat yang telah memuliakanmu dengan kebenaran, aku tidak akan mengerjakan suatu amalan sunnah pun, dan aku tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang diwajibkan Allah kepadaku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia beruntung jika benar, atau dia masuk surga jika benar." Hattasana Musaddadun hattasana Ismailu an Ayyuba an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala shaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Asyura'a wa amara bi siyamihi falamma furida Ramadhanu turika wa kana Abdullahi la yasumuhu illa ayyuwafiqa saumahu. Dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Ketika difardukan puasa Ramadan, maka puasa Asyura ditinggalkan, dan Abdullah tidak berpuasa pada hari itu kecuali bertepatan dengan puasa yang biasa dia lakukan. Hattasana Qutaibatu ibnu Sa'idin hattasana Laisu an Yazid bin Abi Habibin anna Iraq bin Malikin hattasahu anna Urwata ahbarahu an Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura fil jahiliyati summa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi hatta furida Ramadhanu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa falyasumhu wa man syaa aftara. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya orang-orang Quraisy biasa berpuasa hari Asyura pada zaman jahiliyah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berpuasa pada hari itu hingga diwajibkan puasa Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ingin berpuasa Asyura, maka hendaklah dia berpuasa, dan barang siapa tidak ingin, maka hendaklah ia berbuka puasa." Qauluhu babu wujubi shaumi Ramadana kada lil aksara walin nasafi babu wujubi Ramadana wa fadlihi. Bab kewajiban saum puasa Ramadan, demikian yang dinukil oleh kebanyakan perawi. Sementara dalam riwayat An-Nasafi dikatakan bab kewajiban puasa Ramadan dan keutamaannya. Waqad dzakara Abul Khairi At-Taliqani fi kitabihi Hadairul Qudusi li Ramadana sittina isman wa dzakara ba'du sufiyyati anna Adama alaihi salama lamma akala minas syajarati summa tabata akhara qubulu taubatihi mimma baqiya fi jasadihi min tilkal aklati salasina yauman. Abu Khair At-Taliqani dalam kitabnya Hazairul Quds menyebutkan 60 nama untuk Ramadan.
Sebagian kaum sufi menyebutkan bahwa ketika Adam alaihissalam bertobat setelah memakan buah pohon terlarang, maka penerimaan taubatnya ditunda selama buah itu masih ada dalam jasadnya dalam waktu 30 hari. Falamma sofa jasaduhu minha tiba alaihi fafurida ala dzurriyyatihi siyamu salasina yauman wa hadha yahtaju ila subuti sanadi fihi illa man yuqbalu qawluhu bidzalika wa hayhata wijdanu dzalika qawluhu wa qaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam al-ayah. Ketika jasadnya telah bersih dari buah pohon tersebut, maka taubatnya pun diterima. Setelah itu anak keturunannya diwajibkan berpuasa 30 hari. Namun pendapat ini membutuhkan silsilah periwayatannya sampai kepada orang yang perkataannya dapat dijadikan pegangan dalam hal itu. Tetapi bagaimana mungkin hal ini diperoleh? Firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Asyara bidzalika ila mabda'i fardhis siyami wa ka'annahu lam yasbut 'indahu ala syartihi fihi syai'un fa aurada ma yusiru ilal murati fa innahu dzakara fihi salasata ahadisa. Hadisa Talhatat dalla ala annahu la fardha illa Ramadana. Hal ini sebagai isyarat dari Imam Bukhari tentang dasar kewajiban puasa. Seakan-akan tidak ada satupun hadis sahih berdasarkan kriterianya dalam masalah ini. Oleh sebab itu dia menyebutkan riwayat yang mengisyaratkan maksudnya. Karena dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan 3 hadis, yaitu hadis Thalhah yang menunjukkan bahwa tidak ada puasa fardu selain puasa Ramadan. Wa hadis Ibni Umar wa Aisyah mutadamminal amra bisyami asyura'a wa ka'annal musannifa asyara ila annal amra fi riwayatihima mahmulun ala nadbi bidalili hasril fardi fi ramadana wa huwa dhahirul ayah. Dan hadis Ibnu Umar serta Aisyah yang mengandung perintah untuk berpuasa pada hari Asyura. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa perintah pada kedua hadis itu dipahami dalam konteks sunnah berdasarkan pembatasan fardu yang hanya pada puasa Ramadan sesuai dengan makna zahir ayat. Li'annahu ta'ala qala kutiba alaikumusyamu summa bayyanahu faqala syahru ramadana wa qad ihtalafa salafu hal furida 'ala nasi siyamun qabla ramadana aw la fal jumhuru wa huwal masyhuru inda syafi'iyyati annahu lam yajib qattun saumun qabla saumi ramadana. Sebagaimana firman Allah, diwajibkan atas kamu puasa. Kemudian Allah menjelaskan lebih lanjut dalam firman-Nya, bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Para ulama salaf berbeda pendapat dalam menentukan apakah ada puasa yang diwajibkan kepada manusia sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Mayoritas ulama dan juga pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada puasa yang diwajibkan sebelum puasa Ramadan. Wa fi wajhin wa huwa qaulul Hanafiyyatin awwalu ma furida siyamu Asyura'a falamma nazala Ramadanu nusiha. Sementara dalam salah satu pendapat yang juga merupakan pendapat mazhab Hanafi mengatakan
bahwa puasa yang pertama kali diwajibkan adalah puasa Asyura. Ketika turun kewajiban puasa Ramadan, maka kewajiban puasa Asyura itu dihapus, mansukh. Famin adillati syafi'iyyati hadisu Muawiyah marfu'an lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa sayati fi awakhir siyami. Di antara dalil yang dikemukakan oleh para ulama madhab Syafi'i adalah hadis Muawiyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Hadis ini akan disebutkan kembali pada bagian akhir pembahasan tentang puasa. Wa min adillatil Hanafiyyati zahiru hadisi Ibni Umar wa Aisyah al-madhkuraini fi hadzal babi bilafdil amr. Sedangkan di antara dalil yang dikemukakan oleh ulama madhab Hanafi adalah makna zahir hadis Ibnu Umar dan Aisyah, di mana keduanya telah disebutkan pada bab ini dengan menggunakan kalimat perintah. Wa hadisur Rubai'in binti Muawwidin allati wa huwa aidan inda muslimin man asbaha shaiman falyutimma shaumahu qalat falam nazal nasumuhu wa nusawwimu sibyanana wa hum sigharun al-hadis. Adapun hadis Rabi' binti Muawwid adalah sebagai berikut yang juga dinukil oleh Imam Muslim. Barang siapa di pagi hari dalam keadaan puasa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Dia berkata, kami terus-menerus berpuasa dan melatih anak-anak kami berpuasa sedangkan mereka masih kecil. Wa hadisu Maslamata marfu'an man akala falyasum baqiyata yaumihi wa man lam yakun akala falyasumil al-hadis. Sedangkan hadis Maslamah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah barang siapa telah makan maka hendaklah ia tetap berpuasa pada sisa harinya, dan barang siapa belum makan maka hendaklah ia berpuasa. Wa banau ala hadzal khilafi hal yustaratu fi sihhati shaumil wajibi niyyatu minal laili aw la wa sayatil bahsu fihi ba'da 20 baban wa qad taqaddamal kalamu ala hadis Talhata fi kitabil iman. Berdasarkan perbedaan tersebut, apakah niat pada malam hari itu menjadi syarat sahnya puasa atau tidak? Hal ini akan dijelaskan setelah 20 bab. Adapun hadis Talhah telah diterangkan pada pembahasan tentang iman. Babu fadlis shaumi. Hadatsana Abdullah ibnu Maslamata an Malikin an Abi Zinadin anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marrataini walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimin atyabu 'indallahi ta'ala min rihil misk yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Keutamaan puasa. Dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai, maka seseorang janganlah mengerjakan rafas dan jangan berbuat jahil. Apabila seseorang diperangi atau dicaci maki, maka hendaklah ia mengatakan sesungguhnya aku berpuasa. Nabi mengatakannya sebanyak 2 kali.
demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Ia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Puasa adalah untukku dan aku akan memberi balasannya. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat yang sepertinya. Qauluhu babu fadli shaumi, dzakara fihi hadisa Abi Hurairah min tariqi Malikin an Abi Zinadi anil A'raji anhu wa huwa yastamilu ala hadisaini afradahuma Malikun fil Muwatta. Dalam bab ini disebutkan hadis Abu Hurairah melalui jalur Malik dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Pada hakikatnya hadis di atas mencakup 2 hadis seperti disebutkan secara terpisah oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Famin awalihi ila qawlihi asyamu junnatun hadisun wa min summa ila akhirihi hadisun wa jama'uhuma anhu hakadal nabiyyu wa anhu rawahul Bukhari huna wa waqa'a an ghairil nabi. Dari awal hadis hingga lafaz puasa adalah perisai adalah satu hadis. Lalu dari lafaz ini hingga akhir adalah satu hadis pula. Namun Al-Qa'nabi menyatukannya seperti di atas. Kemudian di sini Imam Bukhari menukilnya dari Al-Qa'nabi. Min rawatil muwatta'i ziyadatun fi akhiris sani wa hiya ba'da qawlihi wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asri amsalha zatu ila 700 dha'fin illa siyama fahuwali wa ana ajzi bihi. Pada hadis kedua, setelah kalimat puasa adalah untukku dan aku akan memberi balasannya, satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat yang sepertinya. Di antara para perawi Al-Muwatta selain Al-Qa'nabi menambahkan kalimat hingga 700 kali lipat, kecuali puasa, karena ia adalah untukku dan aku yang akan memberi balasannya. Waqad akhrajal Bukhari hadzal hadisa ba'da abwabin min tariqi Abi Shalihin an Abi Hurairah wa bayyana fi awwalihi annahu min qaulillahi azza wa jalla kama sa'ubayyinuhu. Imam Bukhari telah menyebutkan hadis ini setelah beberapa bab melalui jalur Abu Shalih dari Abu Hurairah, di mana Imam Bukhari telah menjelaskan bahwa kalimat tersebut termasuk firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang akan kami jelaskan. Qauluhu asyamu junnatun zada Sa'id bin Mansurin an Mughirata ibni Abdurrahmani an Abi Zinati junnatun minan nari. Puasa adalah perisai. Sa'id bin Mansur menambahkan dalam riwayatnya dari Mughirah bin Abdurrahman dari Abu Az-Zinad, perisai dari neraka. Walin Nasa'i min hadisi Aisyah misluhu walahu min hadisi Utsman ibni Abi al-Ashi asyamu junnatun ka junnati ahadikum minal qital. An-Nasa'i meriwayatkan dari hadis Aisyah dengan redaksi yang sama seperti itu. Lalu An-Nasa'i meriwayatkan pula dari hadis Utsman bin Abu al-Ash, puasa adalah perisai seperti perisai salah seorang kalian dalam peperangan. Wali Ahmad min tariqi Abi Yunus an Abi Hurairah
junnatun wa hisnun hasinun minan nari walahu min hadisi Abi Ubaidah ibnul Jarahi asyamu junnatun malam yahriqha zadat tarimiyu bil ghibati wa bidzalika tarjama lahu huwa wa Abu Dawud. Dalam riwayat Ahmad melalui jalur Abu Yunus dari Abu Hurairah disebutkan perisai dan benteng yang kokoh dari neraka. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari hadis Abu Ubaidah bin Jarrah, puasa adalah perisai selama ia tidak melubanginya. Ad-Darimi menambahkan dengan ghibah, menggunjing. Demikian judul yang diberikan Ad-Darimi dan Abu Daud terhadap hadis ini. Wal junnatu bidhammil jimi al-wiqayatu wasyatru wa qad tabayyana bi hadhihi riwayati muta'allaqu hadha syatri wa annahu minan nari wa bihadza jazama ibn Abdul Barri wa amma sahibun nihayati faqala makna kaunihi jannatan ay yaqi sahibahu ma yu'dhihi minas syahawat. Berdasarkan riwayat-riwayat ini jelaslah bahwa maksud perisai di sini adalah perlindungan dari neraka. Demikian menurut Ibnu Abdul Bar. Adapun penulis kitab An-Nihayah mengatakan bahwa maksud sebagai perisai di sini adalah melindungi orang yang berpuasa dari syahwat yang dapat mengganggunya. Wa qala al-Qurtubiyyu junnatun ay sutratun yakni bihasabi masyru'iyyatihi fa yanbaghi lis-shaimi ayyasunahu mimma yufsiduhu wa yankusu sawabahu wa ilaihil isyaratu biqaulihi fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus ilal akhir. Sementara menurut Al-Qurtubi kata junnah perisai bermakna sutroh tabir atau pelindung ditinjau dari pensyariatannya, maka sudah sepantasnya orang yang berpuasa memelihara puasanya dari apa yang dapat merusak atau mengurangi pahalanya. Inilah yang disyaratkan oleh sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah berbuat rafas dan seterusnya. Wa yasihu ayyurada annahu sutratun bihasabi faidatihi wa huwa id'afu syahawatin nafsi wa ilaihil isyaratu biqaulihi yata'u syahawatahu ilal akhir. Wa yasihu ayyurada annahu sutratun bihasabi ma yahsulu minas sawabi wa tad'ifil hasanat. Bisa pula dikatakan bahwa ia sebagai pelindung ditinjau dari segi faidahnya, yaitu melemahkan dorongan syahwat. Inilah yang disyaratkan oleh sabda meninggalkan syahwatnya dan seterusnya. Sebagaimana bisa pula dikatakan bahwa puasa sebagai pelindung dilihat dari hasil yang diberikannya, yaitu berupa pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Wa qala Iyadun fil ikmali maknahu sutratun minal asami awi minan nari au min jami'i dzalika. Wa bil akhiri jazaman Nawawi wa qala Ibnul Arabi innama kana shaumu junnatan minan nari li'annahu imsakun 'anus syahawati wan naru mahfufatun bis syahawati fal hasilu annahu idza kaffa nafsahu 'anus syahawati fid dunya kana dzalika satirun lahu minan nari fil akhirati
wa fi ziyadati Abi Ubaidah ibn al-Jarrahi isyaratun ila annal ghibata tadurru bisyam. Al-Qiyad berkata dalam kitab Al-Akmal, maksudnya puasa itu sebagai pelindung dari dosa-dosa, dari api neraka, atau dari semua itu. Kemungkinan terakhir dari pendapat Al-Qiyad ini diikuti oleh Imam An-Nawawi. Sementara menurut Ibnul Arabi, puasa dikatakan sebagai perisai dari api neraka dikarenakan puasa itu dapat menahan diri dari syahwat, sedangkan neraka telah dikelilingi oleh syahwat. Apabila seseorang mampu menahan diri dari syahwat dalam kehidupan dunia, maka hal itu dapat menjadi penghalang baginya dari neraka di akhirat kelak. Dalam keterangan tambahan yang dinukil dari hadis Abu Ubaidah bin Jarrah, terdapat isyarat bahwa ghibah mengunjing berdampak buruk bagi puasa. Waqad huqiya an Aisyah wa bihi qala al-Auza'i innal ghibata tuftirus sha'ima wa tujibu alaihi qada'a dhalikal yaumu wa afrata Ibnu Hazmin faqala yubtiluhu kullu ma'syiyatin mim muta'ammidin laha dzakirin li saumihi sawa'un kanat fi'lan au qaulan. Telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ini yang dijadikan dasar oleh Al-Auza'i bahwa ghibah dapat membatalkan puasa. Ibnu Hazm telah mengemukakan pendapat yang berlebihan. Dia mengatakan bahwa puasa menjadi batal oleh kemaksiatan yang dilakukan dengan sengaja disertai kesadaran, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Li umumi qaulihi fala yarfus wala yajhal wa li qaulihi fil hadisil ati ba'da abwabim man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu wal jumhuru wa in hamalun nahya ala tahrimi illa annahum khasul fitra bil akli wa syurbi wal jima'i. Hal itu berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah berbuat rafas dan jahil, serta sabda beliau dalam hadis berikut setelah beberapa bab, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan melakukannya, maka Allah tidak butuh kepada perbuatannya yang meninggalkan makan dan minumnya. Meskipun mayoritas ulama memahami larangan tersebut sebagai bentuk pengharaman, tetapi mereka berpendapat bahwa puasa itu hanya batal karena makan, minum, dan hubungan lawan jenis. Wa asyara Ibni Abdul Bari ila tarjihi siyami ala ghairihi minal ibadati. Faqala hasbuka biqaunis siyami junnatan minan nari fadlan. Warawan Nasaiyu bisanadin sahihin an Abi Umamata qala qultu ya Rasulallahi marrani bi amrin akhudahu anka qala alaika bisomi fa innahu la mislalahu. Ibnu Abdul Bar mengisyaratkan bahwa puasa itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku satu perkara yang aku ambil langsung darimu. Beliau bersabda, hendaklah engkau berpuasa karena sesungguhnya tidak ada ibadah yang sama dengannya. Wa fi riwayatin la adla lahu wal masyhuru indal jumhuri tarjihus salat. Dalam riwayat lain disebutkan, tidak ada yang setara dengannya. Akan tetapi pendapat yang masyhur di kalangan mayoritas ulama
bahwa sholat adalah ibadah yang lebih utama daripada puasa. Qauluhu fala yarfus ayil shaimu kadza waqa'a muhtasaran wa fil muwatta'i syiyamu junnatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus ilal akhir wa yarfusu bid dhammi wal kasri wa yajuzu fi madihi at-taslisu wal muradu bir rafasi huna wa huwa bi fathir ra'i wal fa'isu mal musallasatil al kalamul fahishu wa huwa yutlaqu ala hadha wa alal jima'i wa ala muqaddimatihi wa ala dzikrihi ma'an nisa'i au mutallaqan wa yuhtamalu ayyakuna lima huwa a'ammu minha. Maka janganlah berbuat rafas, yakni janganlah orang yang berpuasa melakukan rafas. Demikian yang disebutkan di tempat ini secara ringkas. Sementara dalam kitab Al-Muwatta disebutkan puasa adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah ia berbuat rafas dan seterusnya. Adapun maksud rafas pada hadis ini adalah perkataan yang keji. Lafadz rafas bisa bermakna seperti yang telah disebutkan dan bisa pula sebagai ungkapan hubungan biologis atau segala perbuatan yang mengawalinya. Baik kata rafas disebutkan bergandengan dengan kata wanita atau maupun disebutkan secara tersendiri. Adapun kemungkinan makna rafas lebih luas dari itu. Qauluhu wa la tajhal ay la yaf'al syai'an min af'ali ahlil jahli kasyahi was-safahi wa nahwi dzalika wa li Sa'id ibn Mansur min tariqi Suhail ibn Abi Salihin an abihi fala yarfus wa la yujadil. Dan janganlah melakukan perbuatan jahil. Maksudnya tidak melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang jahil, seperti berteriak-teriak, mencaci maki dan lain sebagainya. Dalam riwayat Sa'id ibn Mansur dari jalur Suhail bin Abu Salih dari bapaknya disebutkan, maka janganlah melakukan perbuatan rafas dan membantah. Qala al-Qurtubiyyu la yufhamu min hadha anna ghayra sawmi yubahu fihi ma dzukira wa innamal muradu annal man'a min dalika yata'akkadu bisawmi. Al-Qurtubi berkata, hadis ini tidak dipahami bahwa selain hari-hari puasa seseorang diperbolehkan melakukan hal-hal yang telah disebutkan. Namun yang dimaksud adalah bahwa larangan tersebut lebih ditekankan lagi pada waktu puasa. Qauluhu wa inimru'un bitahfifin nuni qatalahu aw syatamahu wa fi riwayati Shalihin wa inna sabahu ahadun aw qatalahu wa li abi Qurrata min tariqi Suhailin an abihi wa in syatamahu insanun fala yukallimuhu wa nahwuhu. Apabila seorang diperangi atau dicaci maki, dalam riwayat sahih disebutkan apabila ada orang yang mencela atau memeranginya. Dalam riwayat Abu Qurrah melalui jalur Suhail dari bapaknya disebutkan apabila seseorang mencaci makinya, maka janganlah ia menanggapinya. Wa fi riwayati Hisham an Abi Hurairah 'inda Ahmadin wa li Sa'id ibn Mansur min tariqi Suhail fa in sabahu ahadun aw marahu ay jadalahu wa li Ibni Huzaimah min tariqi Ajlana maulal Ma'illin an Abi Hurairah
fa in sabbaka ahadun faqul inni shaim wa in kunta qa'iman fajlis. Dalam riwayat Hisham dari Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam Ahmad, dalam riwayat Sa'id bin Mansur melalui jalur Suhail disebutkan, apabila ada orang yang mencela atau mendebatnya, sementara dalam riwayat Ibnu Huzaimah melalui jalur Ajlan mantan budak Musyamma'il dari Abu Hurairah disebutkan, apabila seseorang mencaci makimu, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa, dan jika engkau dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Wali Ahmad wa Tirmidzi min tariqi Ibnul Musayyab an Abi Hurairah fa in jahila ala ahadikum jahilun wa huwa shaimun walin Nasa'i min hadisi Aisyata wa in imru'un jahila alaihi fala yastumhu wala yasbahu. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan pula dari jalur Ibnul Al-Musayyab dari Abu Hurairah, apabila seseorang berbuat jahil terhadap salah seorang di antara kamu dan ia sedang berpuasa. Dalam riwayat An-Nasa'i dari hadis Aisyah disebutkan, apabila seseorang berbuat jahil kepadanya, maka janganlah ia mencaci maki dan mencelanya. Wattafaqar riwayatu kulluha ala annahu yaqulu inni shaimun faminhum man dzakaraha marrataini wa minhum man iqtasara ala wahidatin wa qad istashkala dhahiruhu bi annal mufa'alata taqtadi wuqu'al fi'li minal janibaini was-shaimu la tasturu minhul af'alul lati rutiba 'alaihal jawabu khususan al-muqatalah. Riwayat tersebut sepakat menyebutkan bahwa orang yang dicaci maki hendaknya mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sebagian riwayat menyebutkan kalimat ini 2 kali dan sebagian yang lain hanya menyebutkan 1 kali. Akan tetapi timbul kemuskilan dengan lafaz syatoma mencaci maki dan qatala memerangi, karena kata seperti itu mengharuskan munculnya perbuatan tersebut dari kedua belah pihak, sementara orang yang berpuasa tidak melakukan tindakan khususnya memerangi. Wal jawabu an dzalika annal murada bil mufa'alati tahayyu'u laha ay in tahayyu'a ahadun limuqatalatihi aw musyatamatihi falyakul inni shaimun fa innahu idza qala dzalika amkana ay yakuffa anhu fa in asarra dafa'ahu bil akhaffi fal akhaffi kasyaili hadza fi man yarumu muqatalatahu haqiqatan. Namun kemuskilan ini mungkin dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafaz tersebut adalah kesiapan untuk melakukan, yakni apabila seseorang telah siap untuk memerangi orang yang berpuasa, maka hendaklah ia mengatakan sesungguhnya aku sedang puasa. Sebab apabila ia mengucapkan kalimat itu akan sangat membantunya untuk menahan diri dan tidak merespon perbuatan orang yang akan mengganggunya. Apabila lawannya telah bersikeras, maka jika memungkinkan ia dapat menolak dengan cara yang lebih ringan, hendaknya ia menempuh cara itu. Semua ini berhubungan dengan orang yang ingin memeranginya dalam arti yang sebenarnya. Fa in kana al-muradu bi qawlihi qatalahu syatamahu li anna al-qatla yutlaqu 'ala al-la'ni wal la'nu min jumlatis sabbi wa yu'ayyiduhu ma dzakartu minal alfadil muhtalifati fa inna hasilaha yarji'u ila syatmi fal muradu minal hadisi annahu la yu'amiluhu bimisli amalihi fal yaktasiru ala qawlihi inni shaimun.
Apabila yang dimaksud dengan lafadz memeranginya adalah mencaci maki, berdasarkan bahwa kata qatl membunuh digunakan pula dalam arti melaknat, dan laknat termasuk dalam mencela dan didukung oleh lafadz yang berbeda-beda yang semuanya bermakna mencaci maki, maka maksud hadis tersebut adalah hendaknya ia tidak memperlakukan orang itu seperti sikap orang itu terhadapnya. Bahkan ia cukup mengatakan sesungguhnya aku sedang puasa. Wahtulifa fil muradi biqaulihi falyakul inni shaimun, hal yuhatibu bihalladhi yukallimuhu bidzalika aw yaquluha fi nafsihi wa bisani jazamal mutawalli wa naqalahu ar-rafi'iyyu anil a'immati wa rajjahan nawawiyyul awwala fil adhkari wa qala fi syarhil muhadzabi kullu minhuma hasanun wal qawlu bil lisani aqwa walau jama'ahuma lakana hasanan walihada taraddudi atal Bukhariyu fi tarjamatihi kama sayati ba'da abwabi bil istifhami faqala babun hal yaqulu inni shaimun idza syutima. Para ulama berbeda pendapat apakah kalimat sesungguhnya aku sedang puasa ditujukan kepada orang yang mencacinya atau diucapkan dalam diri sendiri. Pendapat kedua dipilih oleh Mutawalli dan dinukil Ar-Rafi dari para ahli hadis. Sementara pendapat pertama diunggulkan oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, dan dia berkata dalam kitab Syarh Al-Muhadzab, setiap salah satu dari keduanya adalah baik. Namun mengucapkan dengan lisan adalah lebih berdasar. Tetapi apabila keduanya dilakukan maka itu lebih baik. Dengan ketidakpastian ini maka Imam Bukhari menyebutkan setelah beberapa bab dalam bentuk pertanyaan dengan judul bab apakah seseorang mengatakan sesungguhnya aku sedang puasa apabila ia dicaci maki. Wa qala Ru'yani in kana Ramadhanu falyakul bilisanihi wa in kana ghairuhu falyakulhu fi nafsihi wa da'i Ibnul Arabi anna mawdi'al khilafi fit tatawwu'i wa amma fil fardi fayaquluhu bilisanihi qat'an. Ar-Rawyani berkata, apabila puasa tersebut adalah puasa Ramadan maka hendaknya diucapkan dengan lisan, tetapi apabila selain puasa Ramadan maka hendaknya diucapkan dalam hati. Sementara Ibnul Arabi mengklaim bahwa perbedaan ini hanya pada puasa sunnah, sedangkan puasa fardu ulama sepakat agar kalimat tersebut diucapkan dengan lisan. Wa amma takliru qawlihi inni shaimun falyata'akkadil inzijaru minhu aw mimman yukhatibuhu bidzalika wa naqala az-Zarkashiyyu annal murada biqawlihi falyakul inni shaimun marrataini yaquluhu marratan biqalbihi wa marratan bilisanihi. Adapun pengulangan kalimat sesungguhnya aku sedang puasa adalah sebagai penekanan agar dia atau lawan bicaranya tidak mengerjakan perbuatan itu. Az-Zarkashi menukil bahwa yang dimaksud dengan lafadz hendaknya ia mengatakan sesungguhnya aku sedang puasa sebanyak 2 kali, yakni 1 kali diucapkan dalam hati dan 1 kali diucapkan dengan lisan. Fayastafidu biqaulihi biqalbihi kaffa lisanihi an hasmihi wa biqaulihi bilisanihi kaffa hasmihi anhu wa ta'uqiba bi annal qawla haqiqatan bil lisani wa ajibu bi annahu la yamna'ul majazah. Ucapan dalam hati bermanfaat untuk mencegah dari merespon perbuatan lawan, sedangkan ucapan melalui lisan bermanfaat untuk mencegah lawan agar tidak mengganggunya.
pernyataan ini ditanggapi bahwa hakikat kata kaul ucapan adalah melalui lisan, akan tetapi tidak ada halangan apabila lafadz ini digunakan dalam konteks majaz. Wa qawluhu qatalahu yumkinu hamluhu ala zahirihi wa yumkinu ayyurata bil qatli la'nun yarji'u ila makna syatmi wa la yumkinu hamli qatalahu wa syatamahu alal mufa'alati li'anna as-sa'ima ma'murun bi anna as-sa'ima ma'murun bi anna yakufa nafsahu an dalika fa kaifa yaqa'u dalika minhu wa innamal ma'na idza ja'ahu muta'arridan li muqatalatihi aw musyatamatihi ka ayyabda'ahu biqatlin aw syatmin iqtadatil adatu ayyukafi'ahu alaihi fal muradu bil mufa'alati iradatu ghairat saimi dzalika minas saimi wa qad tutlaqul mufa'alatu ala tahayyu ilaha walau waqa'al fi'lu min wahidin wa qad taqa'ul mufa'alatu bi fi'lil wahidi kama yuqalu liwahidin alajal amra wa afahullah. Kalimat memeranginya mungkin dipahami berdasarkan makna yang sebenarnya, yaitu makna hakiki, dan mungkin pula dipahami dalam arti melaknat, di mana makna ini kembali pada makna mencaci maki. Lafadz qatalahu memeranginya dan syatamahu mencaci makinya tidak dapat dipahami saling memerangi dan saling mencaci, sebab orang yang berpuasa diperintahkan agar tidak melakukan perbuatan seperti itu. Bahkan makna yang sebenarnya adalah apabila seseorang datang untuk saling memerangi dan mencaci maki. Misalnya orang itu mulai menyerang dan mencaci makinya, maka menurut kebiasaan seseorang yang diperangi atau dicaci maki akan membalasnya. Maka maksud dari kalimat saling mencaci maki adalah kehendak orang yang tidak berpuasa untuk melakukan hal itu terhadap orang yang berpuasa. Kalimat seperti itu juga digunakan untuk kesiapan melakukan perseteruan, meskipun perbuatan tersebut hanya dilakukan sepihak. Bahkan kalimat seperti itu digunakan pula untuk perbuatan yang dilakukan oleh satu orang, seperti dikatakan ala jalal amru, dia menyelesaikan persoalan, atau perkataan afahullah, semoga Allah memaafkan. Wa ab'ata man hamalahu ala zahirihi faqala al-muradu idza batarat minas saimi muqabalatus syatmi bisadmin ala muqtadat tab'i falyanzajir an dalika wa yaqulu inni shaimun wa mimma yub'iduhu qawluhu fil riwayatil madiyati fa in syatamahu wallahu a'lam. Wa fa'idatun qawlihi inni shaimun annahu yumkinu an yakuffa anhu bidzalika fa in asarra dafa'ahu bil akhaffi fal akhaffi kas-shaili hadza fi man yarumu muqatalatahu haqiqatan fa in kanal muradu bi qawlihi qatalahu syatamahu fal muradu minal hadisi annahu la yu'amiluhu bimisli amalihi bal yaqtasiruhu ala qawlihi inni shaimun. Adapun mereka yang memahami kalimat ini sebagaimana makna zahirnya merupakan pemahaman yang salah, seperti mereka mengatakan apabila orang yang berpuasa membalas caci maki dengan cacian pula, maka hendaknya ia segera menghentikan perbuatannya dan berkata sesungguhnya aku sedang puasa. Kemungkinan kalimat sesungguhnya aku sedang puasa dapat mencegah orang yang ingin memeranginya, dan jika orang itu terus melakukannya, maka hendaknya ia menolak dan mencegahnya dengan perbuatan yang lebih ringan.
Namun jika yang dimaksud dengan kalimat memeranginya adalah mencaci makinya, maka maksud hadis tersebut adalah hendaknya dia tidak membalas perbuatan orang itu dengan perbuatan yang sama, tetapi hendaknya ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Wallahu a'lam.